what happened sampai akhirnya hari ini Emir punya pendekatan sendiri, punya style sendiri di dunia saham ini. Oke. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Linkit. Di zaman kreator ekonomi sekarang, semua orang pengen mencari cuan dari produk digital. Faktanya, masih banyak yang nggak tahu gimana caranya bikin produk digital yang bisa menghasilkan cuan dengan produksi sekali dan jualannya bisa berkali-kali. Ada satu website builder yang bisa ngebantu kita bikin produk-produk digital seperti bikin template untuk presentasi, bikin tracker keuangan, booking konsultasi sampai bikin e-book sendiri. Pernah kebayang nggak nulis buku, publish buku sendiri, dan bisa langsung dijual di website builder ini? Website ini namanya Linkit. Saat ini sudah ada lebih dari 1 juta users di Linkit. Banyak dari mereka yang sudah menghasilkan cuan 2 digit, 3 digit, dan bahkan miliaran setiap bulannya. Ini saatnya bikin dan jual produk digital kita sendiri. Bahkan kalau kita nggak punya produk digital kita sendiri, kita bisa daftar jadi afiliator dan kita bisa dapat cuan dari jualin produk-produk dan karya-karya orang lain. Tunggu apa lagi? Jangan ketinggalan dapetin cuan dari jualan digital produk. Buka browser kamu sekarang dan mulai bikin akun Linkit. Gratis. Jadi turning point-nya itu ketika gue udah pindah dari Sukor. Oke. Karena Sukor kan pertama tempat dimana gue belajar ilmu basicnya banget ya. Gitu kan. Jadi gue di Sukor itu selama hampir 1,5 tahun. Abis itu gue pindah ke Indo Premier sebagai investment analyst. Oke. Nah di situ gue bertemu beberapa orang yang sampai sekarang menjadi sahabat gue di capital market gitu kan. Nah disitulah gue baru benar-benar considering untuk trading as a professional. Oke. Dan itu benar-benar gue setiap hari udah pasti baca buku, malam-malam screening saham, cari ilmu di YouTube kayak di mana, gue diskusi sama mereka, itu setiap hari gue lakuin gitu. Dan memang ketika gue seriusin saham ini kan di tahun 2022, which is itu peaknya COVID. Jadi memang market itu lagi ranging sideways aja dan susah banget untuk trading di market seperti itu. Tahun berapa ya? Di 2022 awal. 22 awal, oke. 2022 awal ya. Jadi itu sangat-sangat susah, sangat-sangat challenging, dan secara mental juga berat gitu. Karena gue kan selalu buka-bukaan ya. Gue itu trading awalnya dimodalin oleh orang tua gue. Oke. Jadi gue melihat modal ini adalah sebagai my privilege to fail. Karena nggak semua orang punya privilege untuk gagal. Iya. Ada yang gagal abis itu langsung ya udah, that's their only chance gitu. Sedangkan gue punya chance banyak. Jadi gue bisa learn by doing and by trial and error. Iya. Gitu. Jadi selama 2022 kira-kira 2 tahunan lah. 2 tahunan itu gue misalnya disuntikin 50 juta, cut loss gitu kan ya, ada menangnya juga, cuma ya cut loss gitu. Kebanyakan cut loss, dan itu tuh sangat sering misalnya gue dikasih 50 juta untuk di RDN gue, lalu tiba-tiba sisanya 30 juta gitu atau 20 juta. Lalu ditambahin lagi 100 juta, sisa 50 juta lagi gitu. Okay. Jadi jatuhnya itu udah berkali-kali nih gitu kan. Tapi dari setiap gua jatuh, I learn something new gitu. Ada yang jatuhnya karena gua nyangkut di saham ARB gitu kan. Ya itu selalu gua pelajarin. Kenapa gua nyangkut di saham ARB? Oh, karena gua percaya infotainment gitu kan. Jadi ya setiap akun yang gua ancurin equity-nya ada pelajaran berharga yang gua dapat dari situ. Gitu. Oke. Dan akhirnya yang lu pelajarin dan akhirnya ini nih kuncinya di sini. This is the way untuk make money itu kapan? Jadi ini setelah 2 tahun gua tersiksa ya kan. Tersiksanya luar biasa kacau ya, dan itu gue udah consider untuk quit trading berkali-kali gitu. Tapi gue mau nanya ini, sorry gue potong bentar. Kayak pas lu fail
tanda kutip ya kayak, Ya. oh ini ARB kalah terus nih gitu. Lu pernah kayak discuss with your dad atau your brother gak? Sejujurnya jarang ya. Jarang ya? Karena approach yang gua decide untuk ambil itu at that time udah sangat berbeda dengan mereka. Oke. Waktu itu gua approach-nya itu lebih ke technical gitu. Ah. Technical analysis, sedangkan kan kalau bokap dan kakak gua itu mereka very fundamentalist Oke. and story and narrative driven lah. Value investing ya? Yes, Oke. gitu. Sedangkan gue beda sendiri nih. Hmm. Kenapanya juga ya seperti tadi, gue pengen keluar dari bayangan mereka. Oke. As simple as that. Gue pengen beda aja. Gak banyak gitu. orang bisa ngaku pengen keluar dari shadow, ngaku dimodalin loh bro. I Iya. think I appreciate that. Thank you, Oke. thank you. Well, ya anyway. Jadi dari situ turning pointnya ketika gue menemukan strategi yang profitable adalah ketika gue combine Right. ilmu technical analysis gua dengan ilmu bid offer Oke. yang gua dapatkan dari mentor dan teman gua Hengki Adinata. Wow, oke. Gitu. Jadi setelah gua udah mati-matian nih 2 tahun gitu kan. Abis itu gua ketemu Hengki, diajarin gimana caranya berpikir, gimana caranya kita approach-nya itu harus selalu berdasarkan probability gitu. Think in terms of probability, itu yang selalu diajarin gitu kan. Oke. Dan setelah gue combine kedua ilmu ini, barulah ada resultnya. Oke. Gitu. Yang tadinya selalu minus 30%, 50% porto gue, sekarang mulai slowly growing gitu kan, kayak 10%, 15%, 20%. Lalu ada waktunya tiba-tiba di mana gue menemukan jackpot gue sendiri. Oke. Gitu. Oke. Which is di saham Pani. Waktu itu Pani itu harganya gue all in di 5.600. Wow, oke. Gue all in di 5.600 dan ini dia rally-nya sampai 18.000, 20.000 juga sampai sempet ya. Oke. Tapi gue nggak jual di topnya banget juga. Oke. Di 5.600 ketika dia udah beggar gue jual gitu kan. Karena ya gatel juga kan. Selama ini gue udah kesiksa 2 tahun gitu. Wah, Ya. akhirnya gue bisa ngelipet equity gue gitu. Dan disitulah gue menemukan ilmu bid offer dicombine dengan technical dan aggressive, panggilannya kalau gue calculated aggression. Oh. Gitu. Calculated aggression. Yes. Oke. Oke, abis ini nanti supaya lebih konkret, boleh nggak share step by step cara lu screening emiten Oke. dan dari entry sampai exit, mungkin boleh secara singkat aja. Oke. Tapi sebelum itu gue pengen nanya gimana caranya berteman dan bisa dimentorin Hengki Adinata itu gimana caranya, bro? Purely by chance. Serius? Waktu itu Hengki Adinata itu belum terkenal kayak sekarang Oke. ya. Waktu itu gue inget banget dia itu followersnya masih kayak sekitar 20.000 or maybe even less. Dan gue udah ngikutin dia cukup lama kan. Ya. Waktu itu dia itu open porto kalau nggak salah kayak 100 juta dan dia ubah bisa jadi kayak 500 juta dalam waktu yang relatif singkat kayak berapa ya kalau nggak salah kayak 4 bulan 5 bulan gitu kan. Terus gue kayak oh gila juga nih orang, gimana caranya gue generate 20% aja mati-matian gitu kan. Terus waktu itu dia emang belum buka kelas kan. Jadi ya udah gue follow lah, gue ikutin aja dulu. And one day tiba-tiba dia announce bahwa dia buka kelas gitu di IG story-nya. Yeah. Dari situlah ya udah gue langsung daftar tanpa mikir lagi. Waktu itu kelasnya itu relatif murah sama sekarang ya. Compare tuh sekarang Compare tuh sekarang. Waktu itu kelas dia itu kalau gua nggak salah ingat itu 3,5 juta. Wow. 3,5 juta untuk berapa ya? Kalau nggak salah kayak 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan ya. Wow. Ya jadi kayak ya oke lah gitu kan. Gue juga waktu itu udah ada kerjaan, jadi ya gue udah punya gaji, so why not gitu. Ya setelah gue join kelasnya, gue sangat-sangat aktif di Discordnya kan. Gue selalu nanya dan gue itu di grupnya gue selalu punya antitesa gitu. Jadi ketika grupnya ini lagi pada beli apa, biasanya kan ya wajar lah ya untuk di grup saham kayak gitu kan ngikutin kaptennya kan.
ngikutin kaptennya beli apa. Kalau waktu itu lagi hotnya itu saham-saham Pak PP, Oke. BRPT, Petro, Cuan dan kawan-kawannya gitu. Tapi waktu itu gue punya antitesa sendiri gitu. Oke. Menurut gue justru yang akan rally paling kencang adalah Pani gitu. Oke. Jadi waktu itu ada ditanya-tanyain lagi pada main apa nih, BRPT apa segala macam. Gue beda sendiri gitu. Gue aliran nyasar kok. Gue all in Pani gitu, gitu kan. Nah terus akhirnya menurut gue ya, kayaknya gue mulai di notice itu setelah itu. Karena Hengki ini orang yang appreciate people who have their own spine and Oke. thought process. Jadi nggak cuman terima mentah-mentah aja. Harus ada second and third layer of thinkingnya gitu. Jadi dia kasih blueprintnya, kita olah blueprintnya dan kita combine dengan skill kita sendiri dan kita membuat tesis trading kita sendiri gitu loh. Oke. Dan itu yang gue lakuin dan alhamdulillah beneran rally kan Paninya kan. Dan setelah itu juga dari teman-teman Remora juga pada nanya kok bisa dapat Pani gitu lah apa segala macam. Ya gue jelasin lah, ini gue menemukan Pani karena gue baca buku ini mengenai volatility contraction pattern apa segala macam gitu-gitu. Terus ya dari situ gue sama Hengkinya pun juga jadi ngobrol gitu dari di personal chat gitu kan. Oke. Dan kebetulan kita share the same interest which is golf. Oke. Jadi ya kita mulailah golf bareng gitu. Ketemunya kan. di golf. Betul. Jadi ya awalnya mentor, lama-lama jadi temen. Oke. Gitu. Ntar sekali ajak-ajak ya. Boleh Golf lah. sama Hengki ya. Oke. Mari kita jadwalkan. Mari. Mari. Oke. Baru belajar juga sih golf ya. Oke. Oke. Nextnya ini, boleh nggak share what do you mean by calculated aggression? Step by stepnya, gimana sih cara lu screening how you entry and how you exit? Oke. Oke. Calculated aggression is basically a very concentrated portfolio. Jadi kalau yang gua notice dengan gua kan sebelum ini kan juga sebagai RM ya di Mandiri Sekuritas. Jadi gua tahu nih rata-rata tuh orang tuh punya saham berapa banyak gitu kan. Karena gue bisa lihat gitu kan. Yeah. Rata-rata yang gua lihat di Indonesia adalah mereka itu misalnya punya uang 1 miliar rupiah. Oke. Gitu. Dengan uang 1 miliar ini rata-rata yang gua lihat hampir semua orang punya 10 saham atau lebih. Oke. Gitu. Yang gue maksud dengan concentrated adalah dengan gue punya 1 miliar biasanya itu gue cuman batasin maksimal 2 saham atau 3 gitu ya. Oke. Depending on market situation. Kalau misalnya emang ada 3 yang bagus banget ya ada 3 gitu. Oke. Tapi kalau bisa satu. Oh, satu. Satu dan all in gitu. Wow. Tapi ini disclaimer juga nih, bukan artinya ngasal all in gitu kan. Kayaknya ini bakal beggar, all in, nggak gitu. Oke. Ini where the calculated aggression part comes in. Oke. Jadi calculated aggression itu kita udah screening mati-matian, kita udah analisa sahamnya, Ya. kita udah incer dia sejak lama gitu kan. Kita udah biasanya kalau gue memperhatikan akumulasinya, price actionnya seperti apa, apakah price action dan volumenya itu match gitu. Oke. Jadi ketika semua box udah ditik untuk kriteria saham yang gue mau, ketika ininya udah match semuanya, barulah gue mencari suatu titik di mana dia pivot dari yang tadinya bisa dibilang sideways, ranging gitu kan. Tiba-tiba dia membuat range baru di atas, lalu dia breakout. Dar. Ketika dia breakout itu adalah turning point di mana sahamnya itu berubah dari sideways menjadi uptrend. Oke. Dan disitulah gue all in gitu. Wow. Oke.